tidak menjalani project ini gitu. Ini adalah film tentang spiritual journey, tentang perjalanan seseorang menemukan Tuhan di dalam dirinya melalui sebuah keikhlasan. Tentunya semua karakter mengalami ini semua, karena ikhlas itu kita nggak ada yang tahu gitu, sama kayak bagaimana kita mencintai Tuhan kita gitu. Kita nggak pernah lihat dia, kita nggak pernah tatap dia langsung, tapi kita tahu dia ada buat kita gitu. Kita tahu semua yang kita lakuin tuh semuanya untuk menggapai ridhonya dia gitu. Jadi film ini bercerita tentang ikhlas yang begitu luas. Dengan ensemble pemain yang sangat luar biasa, bagaimana Bu Andra menerjemahkan skenario ke dalam film dengan adegan-adegan yang diterjemahkan oleh pemain Bu Andra? Ya, lagi-lagi aku bersyukur sekali dipertemukan sama semua cast yang luar biasa. Hatinya luas sekali, indah sekali gitu. Bahkan mereka semua sangat ada gitu di dalam cerita ini, dan pingin banget supaya semua orang menonton film ini, dan terutama perempuan saling menguatkan, saling support bahwa bahagia itu ada kok gitu. Tepuk tangan dong untuk sutradara kita. Terima kasih Bu Andra. Kita sudah bahas pada dia sebagai penulis novel dari Assalamualaikum Baitullah. Kita juga pengen tanya bagaimana perasaan Mas Manadia setelah menonton film Asba ini, dan terlebih ini kan terinspirasi dari kisah nyata salah satu pembaca setianya karya-karya dari Mas Manadia. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk VMS, Pak Tony, Bu Sally, Rida ya, untuk Hadra. Ini kolaborasi kita pertama, insya Allah bukan yang terakhir. Untuk semua jajaran cast, terima kasih. Untuk teman-teman media, saya ini maaf ya, ini film ke-17, tapi kayaknya baru kali ini saya di gala premier, menjelang gala premier saya nangis ya, karena buat saya ini bukan sekedar film, ini bukan sekedar adaptasi, tapi sejak lama saya memang berkarya, dan bagi saya menulis itu adalah upaya, adalah perjuangan untuk memberikan suara kepada mereka, khususnya para perempuan yang mungkin tidak berkesempatan untuk bersuara gitu, nggak punya panggung, nggak punya tempat, nggak punya keberanian. Dan saya tahu bahwa saya kira di antara kita pasti semuanya punya luka yang mungkin sampai saat ini masih kita bawa gitu, dan kita nggak tahu gitu mesti apa dengan luka itu. Dan ya saya berharap mudah-mudahan ya, saya tadi pas Mas tanya, saya tiba-tiba terbayang ketika hari saya menerima email dari Amira, kita sebutlah namanya Amira ya, dan bagaimana ujian dan luka ya yang dia hadapi memang bertumpuk gitu. Jadi beberapa ujian bertumpuk dalam satu waktu gitu, dan dia cuma pengen pulang dari kantor dan pengen committing suicide gitu, pengen bunuh diri gitu. Tapi kemudian dia memutuskan bertahan gitu. Kita ngobrol gitu, dan saya berharap mudah-mudahan sebagaimana film ini, insya Allah lewat Amira, misal thank you sayangnya, dan buat teman-teman semua ya, lewat Amira ya Khadijah Amira bisa menemukan alasan untuk bertahan, untuk kuat, untuk menjadi bahagia. Itu lagi bukan mimpi kok gitu. Kita bisa bahagia, kita bisa mengobati luka itu sama-sama, dan mudah-mudahan filmnya memberikan energi, kekuatan, energi untuk bertahan, energi untuk tidak menyerah, untuk terus melangkah, untuk tidak lelah mencari bahagianya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih VMS, terima kasih Hadra, terima kasih semua, dan bismillah, mudah-mudahan ya film ini bisa menguatkan banyak perempuan untuk bertahan dan percaya bahwa nggak ada doa-doa yang diabaikan sama Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Manadia sudah share kebahagiaan ke kita. Kita sebelum ke jajaran cast, kita akan ke pengisi original soundtrack. Ada Fadila Intan yang melalui lagu Jalan Cintanya terasa menyatu kuat dengan emosi perjalanan Amira. Kita pengen tahu Fadila, apa yang kamu bayangkan saat meluangkan lagu ini, dan sejauh apa yang kamu rasakan terhubung dengan film ini? Silakan Fadila Intan. Terima
kasih sebelumnya Kak. Terima kasih sebelumnya juga buat Pak Tony yang ngasih saya kesempatan buat nyanyi di film ini. Aku seneng banget dan aku kalau misalnya tanyain bayangin apa, sebenarnya aku kayak bayangin diriku sendiri gitu. Karena tiap orang pasti punya journey masing-masing. Mungkin masalahnya beda sama kayak Amira, tapi kita tuh pasti juga punya tekanan masing-masing gitu loh. Mungkin casingnya ini happy, padahal sebenarnya aku juga punya problem sendiri, punya mungkin masalah atau mungkin achievement yang belum aku bisa achieve gitu. Dan di lagu Jalan Cinta itu ngajarin aku buat selalu kuat, buat selalu ikhlas juga. Dan liriknya juga menurut aku bagus banget, melodinya juga bagus, mengajarkan kita untuk para perempuan dan juga laki-laki mungkin jangan patah semangat kalau kita pasti bisa menemukan bahagia kita masing-masing. Masya Allah, dan nanti malam akan dibawakan secara live ya. Ya, Yes, itu dia. Nanti teman-teman media kita undang pada saat di Red Carpet Mobile, Fadla Intan akan membawakan Jalan Cinta secara live. Tepuk tangan dong. Siap, kita ke jajaran cast sekarang mungkin dari para pemeran orang tua di sini yang juga punya peran yang sangat luar biasa, karena tadi seperti yang saya sampaikan gak cuma teman-teman yang ada di sini ikhlas, tapi orang tuanya juga banyak belajar memberikan pelajaran keikhlasan nih. Nah, mungkin pertama ke Bang Moni Kusnaidi dulu sebagai orang tua Bara. Kita pengen tahu sudut pandang Bang Moni melihat Bara dan juga sudut pandang orang tua tentang keikhlasan. Silakan. Makasih Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Maudi berperan sebagai ibunya Bara yang ini. Udah tahu, udah nonton ya. Di sini di film ini merasa bahwa hubungan ibu Bara dan Bara itu kayak sebuah hubungan yang ideal gitu, antara seorang ibu dengan anak laki-laki tunggalnya, di mana pasti banyak harapan terhadap anak laki-lakinya dan bagaimana seorang ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, namun belum tentu yang terbaik di pilihan ibunya adalah yang terbaik yang di hatinya anaknya gitu. Dan bagaimana komunikasi antara seorang ibu dan Bara bisa memberikan kesempatan untuk bisa saling percaya gitu, mengungkapkan isi hati, karena banyak juga yang nggak bisa jujur gitu terhadap orang tuanya gitu, bahwa mungkin harus nurut, ada tekanan-tekanan, sementara di sisi lain juga seorang ibu dengan penuh harapan tapi juga harus memberikan kepercayaan atas keinginan dari anaknya. Jadi berdasarkan arahan dari Bu Hadra, terima kasih banget bahwa sebelum kita syuting tuh Bang Bani sama aku juga udah dikasih tahu bahwa hubungannya tuh sangat ideal, bisa ngobrol, bisa dengan mudah. Jadi berusaha untuk bisa menampilkan itu dengan scene-scene yang mungkin terbatas gitu. Terima kasih Bu Hadra, senang sekali ini yang kedua kali sama Bu Hadra bisa disutradari lebih lama. Terus alhamdulillah mungkin di antara yang lain saya yang udah nonton. Saya dapat kesempatan nonton special screening nobar bersama komunitas muslim di Bali waktu itu, dan mereka punya respon yang luar biasa bagus. Pak Tony, Bu Sayu, saya ingin tepuk tangan yang luar biasa untuk Michelle. Yes. Karena sejak awal kita tuh senang dikasih kesempatan sama para produser, Bu Rida juga, untuk bisa saling memahami karakternya gitu. Karena dengan karakter yang segini kuatnya, apalagi ini juga based on true story, pasti juga Michelle dan Mikdad, Bang Bani, Amel juga harus semua menghidupkan karakter itu dan dikasih kesempatan dengan acting coach yang cukup dan terlihat betul hasilnya. Kalau menurut saya ya, mungkin yang tadi udah nonton juga pasti setuju. So selamat buat semuanya, kita akan menyambut film ini minggu depan. Mbak Asma juga mudah-mudahan Amira yang aslinya juga nanti dia bisa hadir dan bisa menjadi sebuah inspirasi. Dan untuk itu sekali lagi saya terima kasih kepada para produser dan sutradara yang memberikan kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari film ini. Thank you. Terima kasih Mbak Moni Kusnaidi. Selanjutnya juga ada Mbak Moni Kusnaidi sebagai ibu dari Amira. Kita pengen tahu keikhlasan yang sangat luar biasa, karena ternyata menemani walau tidak ada fisiknya di akhir gitu ya, sosok ibunya sudah ditinggal Amira, ditinggalkan ibunya, tapi menemani sampai titik akhir. Sudut pandang Mbak Moni saat dipercaya menjadi peran ibu ini seperti apa sih, karena sangat kuat pesan ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Saya Foni, saya berperan sebagai ibu Amira. Amira ini agak tertutup ya anaknya. Jadi memang gak banyak, dia gak mau mengungkapkan kesedihannya pada orang tuanya, pada saya, pada ibunya. Jadi si ibu ini, tapi naluri seorang ibu itu kan kuat sekali ya. Ibu ini tahu bahwa
sedang mengalami kesulitan di hidupnya, tapi ibu juga tidak mau terlalu banyak mencampuri. Jadi, tapi begitulah kebanyakan. Jadi, seorang ibu hanya bisa memberikan energi, cinta yang luar biasa, dan pastinya memberikan doa supaya anaknya tetap berada di jalan Allah gitu ya. Jadi senantiasa dibukakan kemudahan atas semua masalahnya. Jadi energi ibu yang sebegitu besarnya sehingga ibu bisa menemani langkah Amira ke depannya. Yes. Gitu. Ini kali kedua saya bekerja sama dengan VMS. Terima kasih untuk Ibu Syalu dan Pak Tony dan jajaran tim produser juga. Dan kesekian kalinya bekerja sama dengan Ibu Hadrah. Senang sekali. Terima kasih untuk semua cast yang sudah berbagi energi. Untuk Michelle, kali ini aku jadi ibumu. Setelah di beberapa film kita sempat ketemu. Mudah-mudahan film ini bukan sekedar tontonan, tapi juga bisa jadi tuntunan dan inspirasi untuk kita semua. Berkah insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Fori. Sekarang kita ke jajaran cast lainnya. Ada Umi Kuari. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Umi. Sebagai sahabat terjana. Ya, Masya Allah. Umi tapi di sini luar biasa, karakternya boleh dijelaskan makna yang Umi dapatkan dan rasakan sebelum dan sesudah memerankan karakter Ica di film Asba ini. Silakan Umi. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Tony, terima kasih Bu Syalu, terima kasih VMS juga yang udah ngasih kesempatan buat Umi peranin Ica. Ica adalah sahabat yang sangat ideal. Mungkin banyak Amira di luar sana, dan aku sebagai Umi sangat mengerti bagaimana rasanya kalau punya masalah sendirian, terus gak punya tempat buat bisa cerita, gak punya teman buat bisa ngadu. Itu rasanya pasti sedih banget, stres banget, sakit banget. Makanya sebagai Umi belajar dari Ica bagaimana menjadi sosok sahabat yang selalu ada dan selalu nguatin Amira. Mungkin Ica juga punya banyak perjalanan hidup sebelumnya yang pada akhirnya bisa menguatkan Amira. Semoga di luar sana, kalau ada Amira-Amira di luar sana, juga banyak Ica-Ica di luar sana juga yang ngerangkul temennya, ngerangkul sahabatnya. Umi juga jadi belajar banget gimana kalau teman Umi lagi sedih, lagi butuh aku seberusaha mungkin untuk bisa ada buat mereka gitu. Semoga peran aku disukai sama semuanya, terus nyampe juga pesannya di film ini. Itu aja, semoga berkah untuk kita semua. Amin, terima kasih. Tapi itu sedikit loh, kita pengen masih ngulik sedikit tentang Umi di sini. Kan karakternya lebih dewasa dari karakter-karakter yang biasanya Umi mainkan gitu kan. Nah, ada tantangan khusus nggak sih untuk Umi kayak tadi kalau sahabat punya sahabat kayak Umi kayaknya enak gitu, adem, enak, wah Masya Allah banget, lagi sakit di ngajiin gitu. Tantangan tersendiri buat Umi apa saat mendalami karakter Ica ini? Ica tuh sama Umi tuh sangat berbeda ya. Kalau Ica tuh sangat behave, terus juga aku pelajarin gimana, kan pakai kerudung di sini, jadi harus belajar gimana ya gestur orang pakai jilbab tuh, apa ngebenerin terus, apa gimana gitu. Itu zaman SMP. Terus kalau Umi tuh kalau punya sahabat yang menyebalkan, aku marahin. Kalau misalnya lebih kayak Ya, Saul udah marah sama Umi gitu. Saul udah behave, ya. maaf ya, ini behave dulu bentar ya. Saya jadi aktor ini ceritanya di sini. Luar biasa. Jadi nggak ada, Nggak bisa ketawa. Jangan ya. jadi nggak ada tantangan yang bagaimana, tapi emang masuk ke dalam malah belajar ya dari karakter Ica. Iya, sangat belajar. Dan pertama kali scene pertama pas syuting adalah scene yang lumayan berat, Bu Hadra, menurut aku. Terus harus beradu acting sama Kak Michelle. Itu yang namanya deg-degan. Saya mendingan ngelawak 5 menit, 10 menit. Terus ini harus acting sama Kak Michelle yang dimana
ya Allah bisa Judit lagi. Dan kalau aku nggak bagus malu ya. Ya udah akhirnya termotivasi, terus gimana caranya untuk bisa menjadi sahabat yang benar-benar meluk Amira banget, itu suatu tantangan yang lumayan berat buat aku. Umi Klari, tepuk tangan dong untuk Umi. Terima kasih Umi. Kita ke Umi dan apakah kamu siap menjadi ikon cowok red flag? Oh, langsung. Saya hanya mewakili teman-teman penonton di sini. Kayak, iya apaan sih balik lagi? Udah kali gitu. Gimana? Dan ini 17 Juli mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia. Siapkah akan dicoba jadi wah ini coret flag nih gitu, dan ada pertimbangan khusus pada saat kamu dipercaya memerankan karakter Pram ini? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih banget kepada VMS, Bu Hadra, Pak Tony, Bu Salu semuanya sudah mempercayakan tokoh ini kepada saya. Saya itu adalah kayaknya cast terakhir yang join di judul ini. Jadi pas begitu baca skenarionya agak deg-degan karena ini challenging banget buat saya. Kayaknya pertama kalinya saya mengambil tokoh yang red flag-nya banget menurut saya. Dan ini tapi saya menarik banget ya, karena kita tuh biasanya belajar itu dari peristiwa, baca buku, atau misalnya di kelas. Nah ini tuh saya belajar dari perspektif tokoh saya sebagai Pram, di mana dinamika emosinya yang luar biasa kayak roller coaster. Di awal dia harus kayak cowok green flag, terus tiba-tiba berubah gitu, transisinya itu saya pikirin banget. Dan untungnya saya dibantu dengan teman-teman yang luar biasa. Bu Hadra juga yang bantu saya terus, karena aduh saya aja jadi tokoh Pram tuh kayaknya siap dihujat sama seluruh Indonesia nih, tiba saya nih. Mohon maaf, tapi ini jadi apa ya, saya belajar banyak juga dari tokoh ini, karena ternyata benar bahwa iman itu kan fluktuatif ya. Di satu sisi ada satu hari di mana iman kita kayak ngerasa dekat banget sama Allah, besoknya bisa kita ngerasa kok males banget buat ibadah gitu. Nah tokoh Pram ini mungkin adalah salah satu contoh manusia yang tergelincir gitu. Dia mendefinisikan kebahagiaan itu terlalu sempit gitu. Dia logis sekali, dia ingin punya anak, tapi ternyata kan kehidupan itu tidak linear ya, selalu berjalan sesuai kehendak yang di atas. Nah, saya juga belajar melihat dari sudut pandang istri saya di sini bahwa ternyata ikhlas itu bukan menyerah, tapi ikhlas itu terus berjuang dengan kehidupan. Pasti indah di akhirnya kalau kita terus berjuang dan tidak menyerah. Wah, siapa dulu Demikian dari saya. Terima Dia kasih. lagi ngomong Mikdad ya. Oh iya, Mikat ya, bukan Pram ya. Maaf, udah lewat ya. Saya takut. Baik, terima kasih. Kita ke Tisa Miani sebagai Amel, tepuk tangan dong untuk Tisa. Karena yang sangat luar biasa di sini, tapi kita pengen tanya ke Tisa, apa nilai yang paling kuat yang kamu rasakan saat memerankannya, dan apa definisi ikhlas dari sudut pandang Amel sih menurut Tisa? Silakan. Pertanyaannya udah berat nih, mudah-mudahan aku nggak salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua teman-teman wartawan dan juga penonton yang sudah mau menyempatkan hadir ke screening film Assalamualaikum Baitullah. Aku sebelumnya mau berterima kasih sekali kepada Bu Salu dan Pak Tony dari VMS Studio, Bu Hadra, Mbak Asma Nadia, dan semua jajaran cast yang nggak bisa aku sebutin satu persatu, sudah memberikan kesempatan aku bisa ada di sini dan memberikan aku energi positif juga sehingga karakter Amel bisa terbentuk, mudah-mudahan sesuai ekspektasi penonton ya gitu. Tapi jujur kalau boleh cerita, aku tuh pertama kali ditawarin film Assalamualaikum Baitullah, sebenarnya kenapa aku tertarik karena selain aku syuting di Baitullah, itu alasan utamanya kenapa aku mau ambil film ini. Oh Tisa ada syuting di Baitullah gitu. Alhamdulillah kan bisa kerja sambil ibadah. Tapi ternyata setelah aku dalemin prosesnya, aku reading, aku syuting, aku workshop segala macam, ternyata bukan hanya sekedar syuting di Baitullahnya aja, tapi karakter yang aku peranin yaitu Amel itu banyak banget kasih pelajaran yang positif buat aku sebagai manusia. Mencoba ikhlas, kesetiaannya selalu diuji dari lelaki yang dicintainya, dan aku ngerasa wow, kayaknya jarang ya kita bisa dapetin teman, sahabat, pasangan yang tulus di zaman sekarang seperti Amel. Jadi ya mudah-mudahan karakter Amel
bisa menginspirasi wanita-wanita di luar sana khususnya untuk selalu setia kepada orang yang dicintai, selalu berjuang. Insya Allah ketika kalian berjuang dan kalian terus ikhtiar, hasilnya pasti akan positif juga seperti usaha yang kalian lakukan. Masya Allah, terima kasih Tisa Abiani. Sama-sama. Kita ke Arbani sebagai Bara, mana tim Bara suaranya sini? Sudah banyak tim Bara, semoga teman-teman di sini menemukan bara-bara lainnya ya, bara-bara asmara yang lainnya di luar sana. Arbani, kita pengen tanya gimana Arbani ini juga punya keikhlasan sangat luar biasa sudut pandangnya Bara. Saat mendapatkan karakter ini, kepercayaan yang luar biasa, apa yang Arbani pelajari untuk karakter Bara? Silakan Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih buat kalian semua sudah menyempatkan waktu untuk menonton film Assalamualaikum Baitullah. Terima kasih juga buat Pak Tony, Bu Syalu, Mbak Ritla udah diajak join di proyeknya VMS. Bu Hadra, kali kedua kita bertemu. Kali ketiga. Bu Asma. Pokoknya terima kasih banyak. Aku pun bersyukur sekali bisa join di project film Assalamualaikum Baitullah. Yang aku bisa ambil pelajaran dari Asba ini dari karakternya, bukan cuma karakternya Bara sih, tapi karakter semuanya. Bahwasanya hidup itu pasti punya cobaan, pasti ada ujian. Semua orang tuh udah pasti dapat itu dari Allah, tapi itu tandanya Allah tuh sayang sama kita. Dan sebenarnya kita tuh diminta sama Allah untuk bertahan aja, untuk sabar dan ikhlas. Sisanya serahin semuanya sama Allah. Allah yang kasih. Itu sih, aku belajar itu semua dari Assalamualaikum Baitullah. Masya Allah, luar biasa ya. Kenapa Pak? Ini oh Bara, iya itu Bara banget. Masih yang Bara yang tadi kok masih. Aku Bara ya, bukan Pram. Bang, tapi pengen tahu makna ikhlas menurut Arbani apa sih? Aku setuju juga tadi sama yang Mikdad bilang, bahwasanya ikhlas itu bukannya kita nyerah, tapi kita juga berusaha, kita ada ikhtiarnya, dan mungkin kita harus tambahin sama percaya ya, bahwasanya di akhirnya nanti akan dikasih bahagia sama Allah. Arbani ya sih, tepuk tangan dong buat Arbani. Terima kasih Arbani. Selanjutnya kita ke Michelle Zudin. Amira, di sini kita pengen tahu perempuan yang sangat luar biasa. Layernya juga sangat luar biasa. Dinamika yang dihadapi ini berat banget. Sebelumnya ketemu dengan teman-teman media pada saat pertama kali rilis poster dan trailer. Diceritakan tuh sedikit gimana dinamika yang terjadi di Amira. Ternyata pas nonton jauh lebih dalam dari itu dinamika yang terjadi. Gimana kamu menjalani semua proses ini, Michelle? Boleh ceritakan ke teman-teman media? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sore ini semuanya udah menyempatkan hadir. Terima kasih sebesar-besarnya untuk PMS, untuk Bu Syalu dan Pak Tony yang sudah sangat sabar dengan saya. Begitu juga dengan Bu Hadra dan Bu Asma, lalu Kak Ridla. Dengan aku yang jujur sebelum ambil judul ini aku pikir pas baca skenarionya, aku kayaknya nggak berani deh. Ini bukan aku banget. Aku takut ngejalaninnya. Aku takut pernah merasakan keadaan yang Amira jalanin karena berat dan menakutkan sekali dan mimpi buruk untuk semua perempuan mungkin menurutku. Menjadi Amira membutuhkan kepekaan emosional yang cukup tinggi. Aku belum pernah menemukan sosok karakter seperti ini di karya-karya aku sebelumnya. Otomatis aku harus punya kepercayaan diri dari dalam. Lalu aku harus berserah diri juga untuk menerima layer-layer jiwa Amira yang cukup dalam. Aku juga harus pasrah dalam momentum ini yang pastinya sangat menguras energi ya. Terus juga secara mentally sangat exhausted. Aku tidak baik-baik saja dalam proses syutingnya juga karena ternyata aku rasa karakter Amira ini adalah perpanjangan tangan dari banyak
hal-hal yang dirasakan sama banyak perempuan yang mungkin terlihat kuat, terlihat baik-baik saja, bahkan mungkin terlihat sukses, hidupnya rapih dan teratur, tapi ternyata itu cuman di depannya doang, di belakangnya banyak luka, banyak sakit hati, banyak rasa yang belum dimaafkan. Jadi aku rasa ya syuting ini mungkin bisa menjadi bentuk ibadahku untuk memberi kekuatan banyak perempuan di luar sana, banyak orang-orang, gak cuma perempuan, mungkin laki-laki juga yang ternyata hidup gak baik-baik saja ya, tapi gak satu orang kok yang ngalamin itu. Kita semua ngalamin hal yang sama, cuman tergantung orangnya. Ada yang aktingnya jago, ada yang enggak, jadi kita nggak pernah tahu apa yang mereka lewati. Dari Amira aku belajar untuk selalu baik, selalu ramah sama semua orang, karena kita nggak pernah tahu apa yang dia lewatin hari ini gitu. Wow, Michelle Juliet, tepuk tangan buat Michelle. Kita juga pengen di-share dong ke teman-teman yang ada di sini pada saat perjalanan syuting The Baitullah, karena energi magis yang sampai juga ke penonton yang ada di sini. Nggak sedikit saya yakin tadi juga meneteskan air mata saat ada adegan itu. Perjalanan seperti apa yang kamu rasakan pada saat perjalanan syuting The Baitullah, Michelle? Silakan. Ini kali kedua aku ke Baitullah. Kali pertama ke sana aku bilang, Allah, aku tuh nyaman banget di sini. Dikasih nggak ya kalau aku pergi lagi tahun ini? Tiba-tiba aku udah ketawaran judul ini. Lalu aku berangkat. Aku pikir aku kesayangan Allah. Terima kasih. Aku kesayangan Allah kan. Lalu pada saat aku di sana, aku berdoa semuanya karena aku tahu aku kesayangan Allah. Semua doa aku pasti dikabulkan. Aku minta ke Baitullah setahun 2 kali aja dikabulin. Tapi pas aku ke sana, aku pulang, doa aku nggak dikabulin. Justru aku kehilangan apa yang aku pikir paling penting saat itu. Yang aku doakan, tapi justru malah hilang. Aku langsung pulang kayak terpukul banget. Aku pikir kayak, oh aku dapetin semuanya yang dunia bisa kasih, tapi aku kehilangan yang ada di dalam hati aku. Oh ini yang namanya ikhlas ya. Ini yang kenapa rindu Baitullah itu gak akan pernah usai. Karena Allah tuh pengen Michelle jangan tinggi hati ya, dan selalu kangen sama Allah. Karena bukan semua doa yang akan selalu dijawab saat itu juga, tapi semuanya butuh proses dan satu-satu yang akan dijawab gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi Michelle, terima kasih sudah berbagi kita. Dan saya yakin teman-teman juga di sini merasakan bagaimana rindunya kita ke Baitullah. Dan teman-teman bisa merasakan di depan ada ruang rindu Baitullah. Rasakan pengalaman seperti di Baitullah, duduk, dengarkan, dan juga doakan. Lokasi ada di backdrop luar, nanti mungkin setelah proses press conference ini teman-teman bisa